Mari kita mempersiapkan hati untuk pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang mendiami hati kami, terangilah budi kami, berilah kami pencerahan hati, bukalah mata batin kami, supaya kami bisa melihat, mendengar, memahami, dan menghidupi kebenaran yang disampaikan melalui pemberitaan firman-Mu. Mampukan kami, bukan supaya hanya bisa mendengar dan memberitakan, tetapi melaksanakannya di dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masih melanjutkan narasi panjang dari cerita Yusuf putra Daud, Joseph the Steward. Saudara-saudara, kita membaca kali ini episode yang tercantum dalam Kejadian 44 ayat 1 hingga 17. Kejadian 44 1 hingga 17. Dan saya undang jemaat berdiri selama pembacaan Alkitab ini. Sesudah itu, diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya, hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku. Sesudah itu berkatalah ia, ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah, dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu.
maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara-saudara. Saudara-saudara dalam Kristus, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, hidup ini banyak menghadirkan ujian kepada kita. Seperti waktu sekolah, kita pasti akan menghadapi ujian demi ujian. Pastor Rick Warren pernah berkata begini, "All of life is a test. You will be tested by major changes, delayed promises, impossible problems, unanswered prayers, undeserved criticism, and even senseless tragedies." Banyak perkara menguji kita, seperti terjadinya perubahan besar atau mendadak, janji-janji yang tertunda, masalah-masalah hidup yang pelik, doa-doa yang tidak kunjung terkabul, kritik dan kecaman yang tidak sepatutnya, atau bahkan tragedi yang tidak masuk akal. Semuanya itu menguji kita. Kadang menguji kesabaran kita, kadang menguji kekuatan kita, kadang menguji kesungguhan hati kita, kadang menguji cinta di hati kita seberapa dalam. Pokoknya, pada dasarnya semua ujian itu pasti menguji keaslian atau kemurnian siapa diri kita. The real me, the real us akan revealed
selama kita menghadapi ujian itu. Karena memang ujian itu mau tahu seberapa aslinya sesuatu yang ada pada kita. Sebelum diuji, orang tidak tahu itu asli atau benar atau tidak. Cerita atau riwayat Yusuf, Joseph the Steward, banyak menunjukkan hal ini. Dalam episode kali ini, yang diuji adalah persaudaraan di antara saudara-saudara Yusuf atau anak-anak Yakub itu. Dengan sengaja, Yusuf memerintahkan sesuatu yang membuat sekali lagi kesungguhan hati kakak-kakaknya untuk menjaga adik bungsunya, yaitu Benyamin, diuji. Apa benar mereka ini kakak-kakak yang memang menjaga adik bungsunya Benyamin dengan baik? Ayat 2 mengatakan begini, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Karena keberadaan piala di dalam karung Benyamin itu, mereka harus kembali lagi kepada Yusuf untuk memberi pertanggungan jawab. Dan sesudah sedikit perdebatan membela diri, kita membaca ayat ini, ayat 12-13. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia memulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Bisa kita bayangkan kefrustrasian saudara-saudara Yusuf menghadapi situasi itu. Harus balik lagi mempertanggungjawabkan karena ternyata piala itu betul ada, dan itu ada di karungnya Benyamin. Lalu Yusuf dengan bersengaja memang melakukan itu, saudara-saudara. Yusuf sengaja memecah mereka dengan Benyamin. Karena piala itu ditemukan dalam karung Benyamin, maka hanya Benyaminlah yang harus menanggung hukumannya, dijadikan budak di kerajaan Mesir. Hanya Benyamin yang akan ditahan. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain diperbolehkan pulang. Persaudaraan mereka sengaja dibelah. Ayat 17 berkata, tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat ke rumah ayahmu. Yusuf mau melihat bagaimana reaksi kakak-kakaknya itu, yang kali ini dipimpin oleh Yehuda. Sebab memang atas negosiasi Yehuda, kita masih ingatkan, yang kemudian Yakub mengizinkan Benyamin untuk ikut dibawa ke Mesir. Nah, sekarang terjadi Benyamin kedapatan sebagai yang mengambil piala itu atas rencana Yusuf.
Karena Yusuf mau membela kedua pihak itu, antara Benyamin dengan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, pada saat itu persaudaraan mereka sedang diuji. Itulah tema kita hari ini. Persaudaraan yang diuji. Ini the real brotherhood atau bukan? Kualitas persaudaraan mereka sedang dites. Masih seperti dulu atau sudah berubah? Persaudaraan mereka masih rapuh, penuh dengan kedengkian atau iri hati, atau tidak? Ataukah persaudaraan mereka yang sekarang ini sudah bersatu padu? Yusuf mau tahu itu. Bagaimana kalau ada upaya untuk memecahkan kebersamaan mereka? Mereka goyah atau tetap kokoh bersatu? Ketika Benyamin dipisahkan, dijauhkan, ditahan sendiri, tidak boleh pulang, bagaimana dengan yang lain? Sebelum Yusuf mereveal siapa dirinya, dia mau tahu lebih dulu. Dia mau lihat lebih dulu mutu atau kualitas persaudaraan dari kakak-kakaknya itu. Karena Yusuf tahu, tanpa persaudaraan yang teguh, komunitas apapun tidak akan tahan diterpa badai. Tidak akan. Komunitas apapun tanpa ada persaudaraan di dalamnya yang kokoh, tidak akan bertahan menghadapi badai. Saudara sekalian, tidak jarang hidup ini menghadirkan ujian bagi persaudaraan kita. Oh, itu bisa persaudaraan di mana saja. Ada persaudaraan di dalam rumah atau keluarga inti. Ada persaudaraan di tengah famili, saudara sedarah sedaging, atau persaudaraan satu rumpun, satu marga, satu suku, atau persaudaraan antar teman, friendship, atau itu persaudaraan antar sesama anak bangsa. Bahkan tidak ketinggalan persaudaraan di dalam gereja. Tidak jarang kita menghadapi ujian untuk sebuah persaudaraan. Alat pengujinya, faktor pengguncangnya, pisau pembelah persaudaraan itu bisa macam-macam. Dari perkara-perkara yang sepele sampai dengan isu-isu yang sensitif. Semua bisa menjadi trigger. Semua bisa memicu sebuah persaudaraan dibelah dan dipecah, dibuat berantakan. Nah, tentu saja yang namanya ujian ya bisa lulus, pass, bisa juga tidak lulus, failed. Apa yang bisa membuat kita tidak lulus di dalam ujian itu? Kalau waktu sekolah dulu, saudara-saudara, kita bisa tidak lulus ujian kalau tidak belajar.
Kalau kita tidak menguasai materi, bahan pelajaran, ya pasti tidak bisa lulus. Kalau itu ujian bagi persaudaraan, apa yang bisa membuat kita tidak lulus? Cerita Yusuf memberitahu kita dua penyebabnya. Yang pertama, penyebab kita tidak lulus dalam ujian persaudaraan adalah kalau ada kedengkian atau iri hati. Saudara-saudara, sejak semula rusaknya persaudaraan di antara anak-anak Yakub itu karena apa? Kita sudah membaca cerita itu di awal. Karena kedengkian. Mata yang melihat dengan cemburu. Hati yang panas akibat iri hati. Ingat kisah Kain dan Habel. Akibatnya apa? Persaudaraan kalau sudah diracuni oleh iri hati akan menjadi rapuh. Karena kebencian akan tumbuh subur. Lalu banyak konflik terjadi. Ada yang bilang, bunuh saja Yusuf itu. Ada yang bilang, jangan. Ada yang bilang, gamap dengan gagasan, jual saja dia ke negeri Mesir. Persaudaraan mereka rapuh. Kerukunan mereka lenyap, kebersamaan mereka hancur. Karena apa? Karena kedengkian. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Anda masih ingat cerita minggu lalu, ketika Yusuf mengajak mereka saudara-saudaranya makan bersama di rumah Yusuf, sengaja Benyamin diberi hidangan makan berapa kali lebih banyak? 5 kali lebih banyak daripada kakak-kakaknya. Mengapa? Apa karena Benyamin makannya memang lebih banyak? Karena dia bungsu? Tidak. Tetapi karena Yusuf mau melihat, kalau Benyamin diberi makan lebih banyak 5 kali, saudara-saudaranya itu loh, matanya melihatnya bagaimana? Ya, matanya masih penuh dengan kecemburuan. Kok begitu banyak, kok enak ya Benyamin? Ya, itu yang hendak dilihat Yusuf. Dia masih mau melihat apakah masih ada kedengkian di antara saudara-saudaranya. Penyebab kedua, kalau persaudaraan kita diuji dan bisa tidak lulus. Yang kedua adalah kalau ada mementingkan diri sendiri. Mencari selamat untuk diri sendiri. Yusuf sengaja menyatakan hukuman itu untuk Benyamin saja. Selebihnya silahkan pulang kalian. Kalian semua bebas. Tetapi Benyamin harus tinggal jadi budak di sini. Yusuf mau melihat apa? Yusuf masih ingin melihat apakah ada spirit cari selamat sendiri di antara saudara-saudaranya itu. Apakah mereka akan berpikir biar Benyamin dihukum, ditahan, asal saya boleh pulang, asal aku selamat, ya sudah. Semangat untuk cari selamat sendiri, itu yang ingin diuji oleh Yusuf. Adakah spirit seperti itu? Saudara sekalian, persaudaraan dimanapun pasti rapuh, pasti rusak, dan akhirnya akan hancur
kalau kedua hal ini menonjol bercokol dalam kehidupan bersama. Ada kedengkian, subur, dan yang kedua, mementingkan hanya diri sendiri asal aku selamat. Surat Yakobus dalam Perjanjian Baru dengan jelas mengatakan kebenaran ini. Yakobus 3 ayat 16 berkata begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jelas. Dan kalau ada ujian atas sebuah persaudaraan yang penuh racun iri hati dan ada spirit cari selamat sendiri, hasilnya ujian itu sudah dapat diduga pasti failed, tidak lulus. Saudara sekalian, apakah kali ini saudara-saudara Yusuf lulus ujian persaudaraan? Kita membaca begini di ayat 16. Sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Saya yakin ketika Yusuf mendengar Yehuda bicara seperti itu, Yusuf senang, Yusuf puas mendengar ucapan itu. Mengapa? Karena itu berarti Yusuf masih melihat unsur yang membuat mereka bisa lulus dari ujian persaudaraan itu. Itulah yang namanya kebersamaan. Kebersamaan. Yehuda mau mengatakan, kalau Benyamin tinggal, kami semua tinggal. Tidak mungkin Benyamin tinggal, kami pulang. Tidak mungkin. Basically, Yehuda hendak mengatakan kami tetap bersama-sama. Kalau bisa pulang, ya bersama-sama pulang. Kalau ada yang tidak diperbolehkan pulang, semua bersama-sama tidak pulang. Kalau ada yang harus tinggal, semua bersama-sama tinggal. Prinsipnya adalah bersama-sama, kebersamaan. Ini yang benar. Ini yang ditunggu Yusuf. Saudara sekalian, apakah saat ini gereja kita sedang mengalami ujian persaudaraan? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Tetapi yang pasti, gereja ini membutuhkan kebersamaan, all togetherness. Ada tugas-tugas pelayanan yang memerlukan kebersamaan untuk memikulnya. Ada pos-pos pelayanan yang membutuhkan aktivis yang bersedia untuk stepping into. Ada peran-peran yang harus bergantian saling mengisi. Kalau tidak ada yang mau, kalau semua pergi menghindar, kalau semua cari selamat sendiri, asal bukan saya, kalau semua tidak ada yang bersedia,
Artinya apa? Artinya tidak ada kebersamaan. Itu yang pasti. Kita sering menyanyi, dalam Yesus kita bersaudara, atau kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sungguh itukah yang kita maksudkan? Kita bersaudara dan tidak akan mudah dibelah, dipisahkan oleh apapun. Kalau cuma menyanyi, mah semua orang bisa. Tetapi yang jauh lebih penting adalah membuktikannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, apapun yang terjadi, marilah kita tetap bersama-sama, membangun kebersamaan, berdoa bersama, menghadapi bersama-sama, mengerjakan tugas pelayanan bersama-sama, memikul beban bersama-sama, supaya tidak ada satu yang apatis, yang lain dibebani terlalu bertumpuk. Berbagi tanggung jawab bersama-sama. Pokoknya ada kebersamaan. Itu baru namanya gereja. Itu baru namanya persaudaraan anak-anak Bapa di sorga. Jadi, andaikan persaudaraan kita saat ini sedang diuji, saya cuma bisa berkata semoga kita lulus. Semoga. Amin.